Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadhihi an-niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian subuh, halaqah subuh, yang biasanya kajian kita membahas kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, hikmah kisah-kisah dalam Al-Quran. Tapi pada pagi hari ini, sebagai wujud cinta kita kepada Nabi, saya ingin membahas tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 di bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah. Jadi kita biasakan di bulan Rabiul Awal ini senantiasa mengenang, senantiasa mengingat tentang Rasulullah. Karena di dalam hadis dikatakan man ahabba syai'an aktsaru an-dzikri. Jadi siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti banyak mengenangnya, banyak mengingat sesuatu itu. Jadi kalau kita cinta seseorang, kita kemana-mana ceritanya tentang orang itu aja gitu. Bapak cinta sama anak gitu, ketemu dengan teman dulu yang diceritain anak gitu, yang diobrolin anak gitu. Ya jarang kadang-kadang kalau ketemu teman yang diobrolin istri, anaknya gitu kan. Ya, itu menunjukkan kita cinta kepada anak kita. Jadi begitu tanda cinta kita kepada Allah, ya banyak menyebut Allah, ya banyak mengingat Allah, zikir namanya kepada Allah. Jadi oleh karena itu dibiasakan memasuki bulan Rabiul Awal juga kita langsung teringat dengan sosok manusia hebat, manusia mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah pun begitu. Yang diingat oleh Rasulullah, bahkan daya ingat Rasulullah kepada umatnya itu ya melebihi daya ingatnya di terhadap keluarganya. Ketika mau wafat yang disebutkan adalah umatku, umatku, umatku. Bahkan ketika dibangkitkan dari kubur pun Rasulullah yang disebutkan adalah umatku, umatku, umatku. Oleh karena itu dalam kesempatan ini mari kita mengkaji tentang mengenang, mengingat sejarah Rasulullah. Walaupun mungkin tidak banyak, tapi karena Rasulullah itu memang sangat luar biasa. Mengingat itu adalah perintah Quran, namanya zikir.
Jadi di dalam Quran surat 14, surat Ibrahim ya, ayat yang kelima, di situ ada perintah untuk mengingat peristiwa masa lalu. Bahasa ayatnya wadzakirhum bi ayyamillah. Ya, surat Ibrahim surat 14 ayat yang ke-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad arsalna Musa bi ayatina. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan ayat-ayat kami. An akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, agar Nabi Musa mengeluarkan kaumnya dari kegelapan kepada cahaya. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan peringatkan mereka, ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Jadi dalam ayat itu ada kalimat ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Ayatnya saya kutip dua saja ya. Pertama adalah tentang kita surat 51 dulu ayat 56. Ada kata-kata pertama wadzakir. Wadzakir. Langsung fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini ayat tentang perintah memperingati manusia. Yang kedua 14 ayat yang kelima. Kalau di sini wadzakir itu peringatkan atau ingatkan, tidak disebutkan objeknya. Objeknya tidak ada ya. Wadzakir, ingatkan. Jadi di sini nggak ada objeknya. Diingatkan tentang apa manusia? Nggak ada objek. Dalam bahasa Arab itu kalau ada predikat, ada kata kerja tapi tidak disebutkan objeknya, itu objeknya menunjukkan umum, apa saja. Jadi ingatkan manusia tentang apa saja, pokoknya ingatkan dia tentang apa saja. Makanya ulama ada yang mengatakan ingatkan manusia tentang apa? Dengan akhirat, dengan kematian, dengan peristiwa-peristiwa masa lalu atau sejarah. Jadi bahasa itu begitu. Contoh misalkan Iqra, nggak ada objeknya. Bacalah, apa yang harus dibaca? Nggak ada di sini. Langsung aja Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, yang harus dibaca itu apa? Objeknya ini nggak ada. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ini kalimat tidak lengkap. Karena kalimat lengkap dalam bahasa Indonesia itu harus terdiri dari apa? Subjek, predikat, objek, ditambah lagi keterangan, SPOK. Tapi dalam kalimat bahasa Arab, jika ada predikat, jika ada kata kerja, tapi tidak disebutkan tentang objek apa yang harus dikerjakan, ini menunjukkan tentang keluasan daripada objek itu. Bacalah, apa yang harus dibaca? Baca tentang kondisi masyarakatmu, baca tentang alammu, baca tentang ayat, baca tentang apa, semuanya baca silahkan, tapi harus dibingkai dengan nama Tuhan. Bismi rabbikal ladzi. Makanya membaca itu kan berbeda. Membacanya bapak dengan anak SD kan beda. Jadi objeknya adalah semua hal yang bisa tersentuh dengan kalimat itu. Sama dalam ayat ini wadzakir, enggak disebutkan. Ingatkan manusia tentang apa harus diingatkan. Kenapa? Karena peringatan apapun pasti punya manfaat bagi siapa? Bagi orang yang beriman, yang punya pikiran. Jadi peringatan itu, orang beriman itu kan orang yang punya pikiran, orang yang punya akal. Ingatkan karena peringatan itu tanfa'u, bermanfaat bagi orang yang punya akal.
atau bahasa kitanya bagi orang yang masih punya ingatan. Kecuali nggak punya ingatan baru nggak bermanfaat. Ceramah di hadapan orang gila aja gitu, sampai ngebudak kita gitu. Jadi karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang masih punya ingatan. Nah kan peringatan itu kan kata dasarnya kan ingat, ditambahi awalan per, airan an. Kata dasarnya adalah Jadi peringatan itu bagi orang yang masih punya ingatan. Kalau udah nggak punya ingatan nggak bisa diperingatin lagi. Ya, itu satu. Tapi kalau dalam surat 14 ayat yang kelima ini disebutkan wadzakir hum bi ayyamillah. Ini disebutkan. Dan peringatkan mereka tentang hari-hari Allah. Disebutkan. Kalau misalkan kita pakai munasabatul ayat, keterkaitan ayat ini dengan ayat ini, artinya kalau kita mau menafsirkan ayat ini, tafsirkan dengan ayat ini. Peringatkan. Dengan apa mereka peringatkan? Bi ayyamillah. Salah satunya dengan hari-hari Allah. Ayyam ini ya jamak daripada kata yaum. Yaum itu terjemah kitanya adalah hari. Tapi apa yang dimaksud dengan hari dalam ayat ini? Hari dalam ayat ini para ulama tafsir mengatakan pertama adalah bi'an umillah. Apa bi'an umillah? Nikmat Allah. Karunia Allah. Yang kedua ulama tafsir juga, salah satunya Imam At-Tabari, ayyam di sini adalah tentang peristiwa yang terdahulu. Peristiwa terdahulu yang terjadi kepada orang-orang terdahulu dari para nabi. Jadi ayyam yang dimaksud di sini adalah apa? Yang dimaksud ayyam dalam ayat ini adalah tentang nikmat Allah. Nikmat Allah dalam bentuk apa? Asbabun nuzulnya dalam bentuk selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Binasanya Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah. Itu namanya ayyam. Kalau peristiwa Nabi Musa sebagai nikmat Allah yang besar sehingga dia selamat dari kejaran Fir'aun, maka salah satu bahkan mungkin satu-satunya nikmat yang paling besar yang pernah Allah turunkan kepada umat manusia adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu kata Syekh Hanafi Al-Mahlawi dalam kitab beliau Ayyamullah. Dia ada buku namanya Ayyamullah, hari-hari Allah. Jadi di antara hari-hari Allah itu hari dilahirkannya para nabi. Ya, Nabi Isa dilahirkan itu hari Allah. Artinya nikmat Allah yang besar. Dan hari dilahirkannya Rasulullah. Kata Syekh Hanafi Al-Mahlawi, tidak ada hari yang paling baik di dunia ini selain hari ketika terlahirnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nanti akan bahas. Ini ayat, Pak. Ini firman Allah. Silakan cari tafsir manapun. Saya baca tafsir banyak tentang ayat ini. Tafsir Qurtubi saya baca, tafsir At-Tabari saya baca, Ibnu Katsir saya baca, tentang ingatkan manusia terkait dengan hari-hari Allah. Asbabun nuzulnya kan ini tentang Nabi Musa yang selamat dari kejaran Fir'aun. Sedangkan Rasul mengatakan, ana aula bi Musa. Aku lebih utama daripada Musa. Jadi kalau Musa saja kita peringatkan peristiwa itu setiap tanggal 10 Muharram dengan berpuasa Asyura, padahal dia adalah bukan nabi kita dalam artian apa namanya? Bukan nabi kita, tapi kita memang harus percaya dan iman kepadanya. Apalagi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu maka peringatkan mereka tentang hari-hari Allah, yaitu hari salah satunya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kata Syekh Hanafi Al-Mahlawi, enggak ada hari di dunia ini Pak yang paling baik selain daripada hari ketika terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada bahasan apa namanya? Ada bahasan Dokter Asia Dahlan, Aisyah Dahlan ya, yang perempuan itu yang lagi viral kan, ya, ahli neurologi ya, ahli neurologi gitu, dia dokter ahli bidang apa, saraf ya, makanya kalau dia bicara saraf kayaknya pakar banget dan dia meneliti itu ya. Jadi kenapa katanya kita harus bersolawat ya, minimal sehari itu berapa? 10 kali gitu. Ya, kenapa harus bersolawat? Karena kata dia berdasarkan kajian, dia juga mengutip tentang kajian neurolog dari barat juga. Ternyata di dalam otak kita itu juga ada Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad. Dalam otak kita itu ada Nur Muhammad. Ya. Jadi bahkan dunia ini ya Allah jadikan itu karena adanya apa? Nur Muhammad. Cahayanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu Pak bukan cerita bohong. Dikenal oleh makhluk langit sebelum dianya diciptakan, itu bukan cerita bohong. Ya, itu kan cerita dalam Quran. Ya, surat As-Saff misal, ayat yang ke-6 kan sudah diceritakan oleh Nabi Isa. Bahkan sudah diceritakan juga oleh nabi-nabi yang lain tentang akan adanya nabi akhir zaman. Wa idh qala Isa bin Maryam, dan ingatlah ketika berkata Isa bin Maryam, inni Rasulullah ilaikum, aku adalah Rasul Allah kepada kalian, musaddiqon, yang aku membenarkan lima baina yadayya minat Taurah, terhadap apa yang ada di dalam kitab Taurat. Terus apa kata Nabi Isa? Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu, dan aku akan berikan kabar gembira kepada kalian seorang nabi di akhir, nabi penutup ya, akhir daripada nabi yang bernama. Jadi bahkan Nabi Isa sudah tahu namanya. Kalau misalkan ada yang membantah, itu kan namanya Ahmad, bukan Muhammad. Ya, nama lain daripada Nabi Muhammad itu adalah apa? Jadi Rasulullah itu terkenal di dalam kitab Taurat namanya Ahmad. Dalam kitab Injil itu namanya Ahmad. Makanya di sini disebut wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi akan kuberikan kabar gembira kepada engkau nabi akhir zaman yang bernama. Jadi memang di dalam Taurat Pak, di dalam Taurat namanya Ahmad. Jadi Rasulullah itu ya dikenal di dalam kitab-kitab terdahulu itu namanya Ahmad. Kan kitab-kitab itu ada berapa? Kitab itu yang diturunkan kepada para nabi ada berapa? Satu adalah Zabur misalnya. Zabur. Yang kedua Taurat. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Ya, ini kan kita harus imani semuanya. Nah, di dalam kitab-kitab ini namanya apa? Ahmad. Kalau di dalam Al-Bidayah wa Nihayah jelaskan cuma inilah. Itu terkenal namanya Ahmad. Seperti tadi yang disebut di dalam surat yang ke-61 ayat yang ke-6 namanya Ahmad. Tetapi nama Muhammad itu baru dikenal ketika turunnya apa? Al-Quran. Baru di sini namanya Muhammad. Muhammad ini bahasa Arab. Saya dulu ketika kita menjelaskan tentang kisah-kisah para nabi kan saya sudah menjelaskan. Di antara 25 nabi yang wajib kita ketahui kan, nabi yang berbahasa Arab dan orang Arab itu kan cuma 4. Nabi Soleh, Nabi Hud kan, Nabi Su'aib dengan Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Nabi Ismail lah. Cuma 4. Jadi Nabi Yusuf itu bukan bahasa Arab. Ya, Lut itu bukan bahasa
Jadi nabi yang berbahasa Arab dan orang Arab itu kata Rasulullah cuma 4. Ada yang mengatakan ditambah lagi Ismail misalnya. Ismail itu Arab apa namanya? Arab Aribah. Nabi Soleh bahasa Arab, Hud bahasa Arab, Shu'aib bahasa Arab, dan Nabi Muhammad. Tapi anehnya, walaupun Muhammad ini berbahasa Arab, tapi anehnya tidak dikenal oleh orang Arab sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Bayangkan, dia bahasa Arab tapi belum belum dikenal oleh orang Arab tentang istilah nama Muhammad. Makanya ketika Abdul Muthalib memberikan nama cucunya Muhammad, yang lain protes. Yang lain protes karena kebiasaan orang Arab, kalau ada orang baru lahir itu pasti dinisbahkannya kepada sukunya, dinisbahkannya kepada kabilahnya, ya. Tapi ketika dia lahir, Rasulullah lahir, Abdul Muthalib langsung memberikan nama apa? Ya, ada yang mengatakan ilham turun kepada Aminah ibunya, ada yang mengatakan ilham turun kepada Abdul Muthalib. Jadi Allah turunkan ilham, berikan anak itu bernama Muhammad. Jadi kalau bukan Nabi, ilham, ya. Makanya kalau ada orang misalkan ngomong dapat wahyu, itu langsung aja tinggalin itu nabinya namanya Nabi Wir itu mah gitu ya, atau Nabi Rid itu mah gitu ya. Orang Abdul Muthalib saja dapat bisikan dari Allah tentang itu masih disebut oleh para ulama namanya apa? Ilham. Ini sekarang kadang-kadang ada yang ngaku-ngaku dapat apa? Dapat wahyu kayaknya. Ya, dapat wahyunya di Gunung Bunder lagi. Ya, nggak ada gimana ceritanya gitu. Itu Muhammad. Jadi ditanya, ya Abdul Muthalib, kenapa kau berikan nama anakmu itu bukan dinisbatkan kepada kabilah dan suku kita? Apa jawaban Abdul Muthalib? Aradtu ayyahmidahullahu fis sama'i wa aradtu ayyahmidahul khalqa fil ardi. Aku berikan dia nama Muhammad, aku ingin agar Tuhan dan seluruh makhluk langit memujinya di langit dan seluruh makhluk bumi memujinya di bumi. Makanya kan dalam hadis, ya barang siapa yang punya anak ya laki-laki 3, salah satunya diberikan nama Muhammad, kefakiran tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Sebagai bentuk tabarukan. Kita mah kadang-kadang kan tabarukan tapaulannya kan kepada nama artis. Lahir pas senang ke si Baim Wong, anaknya Ahmad Baim Wong gitu. Masih mending ada Ahmadnya misalnya. Banyak kita kadang-kadang kan senangnya misalkan anak itu tabarukannya kepada artis, orang terkenal, populer. Padahal tabarukan, nama yang amat sangat dianjurkan itu adalah bernama Muhammad. Ya, jadi kalau misalkan ada seorang keluarga dia punya anak laki-laki dikasih nama Muhammad, kefakiran tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Jadi begitu, ya itu Muhammad. Jadi bayangkan namanya saja sangat luar biasa. Ya, itu dalam kitab Mafahim yajibu antussoha. Ya, Mafahim yajibu antussoha, karya Syekh Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Itu ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, kemudian ditiupkan ruhnya, ya, ketika Nabi Adam bisa melihat pertama dan bisa bicara, yang dia lihat di aras itu ada tulisan yang bernama Muhammad. Itu di dalam kitab Mafahim yajibu antussoha. Ya, jadi begitu. Ya, makanya saya kalau cerita tentang Maulid Nabi rata-rata pakai rujukannya ya rujukan-rujukan yang otoritatif. Ya, kenapa? Karena masih ada orang yang alergi masalahnya gitu ya. Jadi saya sengaja pakai rujukannya Quran, pakai rujukannya kitab hadis Bukhari, karena ada orang-orang yang alergi terhadap ini. Ya, seolah-olah memang ini sesuatu yang terlarang. Ya, nyari tentang hadis-hadisnya pun saya biasanya hadis-hadis Bukhari Muslim.
Jadi kalau hadis Bukhari dan hadis Muslim masih ditolak saja, ya berarti memang orangnya bebel gitu loh. Ya kan begitu. Nah, jadi begitu. Muhammad. Ya. Kata Abdul Muttalib, ar-raddu ayyahmidahullahu fis sama wa yahmidahul khalqa fil ardi. Aku ingin Allah memujinya di langit dan makhluk memujinya di bumi. Maka diberikan nama Muhammad. Jadi nggak dikenal. Makanya saya dulu pernah membahas kalau nggak salah. Pak, begini nih nama Muhammad. Ya, ini kita cerita namanya aja dulu lah. Ya, cerita namanya juga agak lumayan panjang kayaknya. Karena kan ada istilah, Pak. Tak kenal maka tak sayang maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita kan kalau ingin tahu, kenal, cinta kan harus kenal dulu. Ini Muhammad, kita bahas sedikit lah tentang Muhammad. Ini kan isi maf'ul ya Pak ya. Objek yang dipuji atau yang terpuji. Atau nama lain isi maf'ulnya juga namanya isim tabdil. Isim tabdil. Jadi ada isim tabdil, ada af'alu tabdil Pak, kalau di dalam bahasa Arab. Af'alu tabdil ada juga isim tabdil namanya. Isim tabdil itu isim apa namanya? Isim itu kan nama. Tabdil itu apa? Keutamaan atau keunggulan. Bahasa Arabnya, bahasa kitanya namanya superlatif. Apa superlatif itu Pak? Ya, bermakna paling atau banget atau anak pang lah ya, pang-pangna pokoknya. Anak pang itu anak yang pang-pangna, pang dekilna, pang jorena gitu ya, pang malesna gitu ya. Itu namanya superlatif. Jadi superlatif. Dia Muhammad isim maf'ul dari kata hamada. Ada tasdid. Kalau isim maf'ul dari kata hamida itu namanya Mahmud, bukan Muhammad. Kalau nggak ada tasdidnya. Jadi kaidah bahasa Arab itu begini. Ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Itu bahasa Arab. Bertambahnya struktur, berubahnya struktur susunan, bertambahnya huruf menunjukkan bertambahnya makna. Itu bahasa Arab. Jadi kalau hamida nggak ada tambahan, itu artinya adalah pujian saja, telah memuji. Tapi kalau hamada ya banyak memuji. Kalau hamida isim maf'ulnya Mahmud. Hamida yahmadu hamdan fahuwa hamidun wa dzaka mahmudun. Mahmud dia. Kalau Mahmud itu artinya terpuji. Artinya baik. Tapi terpujinya biasa aja. Tapi kalau misalkan dari kata hamada yuhammidu tamhidan bahwa muhammidun wadaka muhammadun. Ini namanya superlatif. Kalau ini hanya terpuji, kalau ini amat, sangat, paling terpuji. Jadi begitu deh. Ziyadatul mabni tadullu ala ziyadatil makna. Jadi bertambahnya huruf, berubahnya susunan menunjukkan bertambahnya makna. Itu Muhammad. Jadi kalau Mahmud itu terpuji saja. Kenapa dia hanya terpuji saja? Karena kebaikannya tidak banyak. Kalau Muhammad amat, sangat, banget terpujinya karena saking banyaknya apa? Kebaikan. Maka orang yang memahami
nama Muhammad tidak akan sedikit pun punya persepsi buruk terhadap Nabi Muhammad. Makanya karena dia namanya Muhammad, Bapak dan Ibu, karena dia namanya Muhammad, maka semua perbuatannya adalah madah. Apa? Madhun. Semua perbuatannya adalah semua terkait dengan beliau terpuji. Keluarganya terpuji, dirinya terpuji, ucapannya terpuji, perbuatannya terpuji. Contoh nih, contoh. Nabi Muhammad itu julukannya Nabi yang apa? Ummi. Nabi apa? Ummi. Ummi itu artinya apa? Ummi itu artinya apa, Pak? Tidak bisa baca, tidak bisa. Betul, Pak? Nabi Muhammad itu julukannya Nabi yang Nabiil Ummi, Nabi yang ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Saya tanya, kalau ada orang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, manusia biasa, itu aib atau pujian? Hah? Ada orang nih misalkan, udah kelas SMA, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, aib bukan? Udah SMA, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, aib atau bukan? Aib, celak, bebel. Tapi kalau bagi kita kan nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu kan celaan, aib. Tapi nggak bisa baca, nggak bisa nulisnya kepada Rasulullah itu apa? Pujian. Yakin kita udah terikat dengan ini. Jadi jangan kita berpersepsi Nabi Muhammad kita itu bodoh. Karena gara-gara apa? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis bagi manusia bisa jadi aib, celak. Tapi nggak bisa baca dan nggak bisa